Shalom, selamat sore. Sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah peliharakan kami, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh menginjak tahun yang baru, hari yang ke-7. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman, baik yang mendengar. Tuhan urapi supaya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Hari ini dengan tak terasa kita masuk dalam hari yang ke-7 di tahun yang baru ini. Tahun yang lama 21 baru saja kita tinggalkan. Adakah pergumulan ibu-ibu, doa ibu-ibu yang masih belum dijawab oleh Tuhan? Nah, pada sore hari ini kita mau sama-sama membahas firman Tuhan yang berjudul mencairkan doa yang beku. Kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 18 dan 19. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Tuhan mendengar teriakmu, Tuhan akan menjawab. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang sudah kita baca ada tertulis Tuhan menanti-nantikan saatnya. Bukan dari pihak kita saja yang menanti-nantikan kapan doa kita dijawab oleh Tuhan, atau kapan pergumulan kita ditolong oleh Tuhan, tetapi Tuhan pun menanti-nantikan saatnya yang tepat untuk menjawab doa kita, untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan pembelaannya, pertolongannya kepada kita. Ini ibu-ibu bukan berarti Tuhan itu pilih kasih tidak adil, bukan. Tetapi di dalam segala perkara Tuhan berkuasa menentukan sehingga ada doa yang instan, ada doa yang beku. Tetapi kehidupan kita juga ikut andil di dalam penentuan itu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang doanya terpaksa tertunda. Ada anak-anak Tuhan yang doanya sampai 5 tahun belum dijawab, sampai 10 tahun belum dijawab. Sampai ambil doa puasa, doa semalam suntuk, doa subuh dan lain sebagainya. Tetapi juga belum dijawab doanya. Nah, sore hari ini mari kita mau menyelidiki firman Tuhan.
Kalau ada ibu-ibu yang sudah berdoa sekian lama, mungkin ibu-ibu mempunyai pergumulan, doa-doa di dalam tahun 21 belum juga dijawab. Sore hari ini, mari kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau doa-doa itu sudah sekian lama menjadi beku, tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, apa sebabnya? Kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Ibu-ibu yang terkasih, penyebabnya mengapa doa kita menjadi doa yang beku? Penyebabnya menurut ayat yang sudah kita baca ini, yang pertama ialah kesalahan kita sendiri, yang kedua kelalaian kita sendiri. Nah, satu contoh mengenai kesalahan kita sendiri. Doa supaya usaha kita diberkati Tuhan, usaha kita maju, tapi Tuhan berkati supaya tidak ada saingannya. Artinya cuma kita sendiri yang diberkati, yang lainnya biar sepi. Itu doa yang salah. Mungkin satu contoh lagi mengenai kesalahan kita. Karena suami belum percaya kepada Tuhan, tentunya istri-istri, ibu-ibu rindu kalau ke gereja sekalian berdoaan dengan suami, ya, beribadah berdoaan dengan suami, sangat senang ya. Sehingga ambil doa puasa, ambil doa subuh, pulang-pulang dari doa, marah-marah kepada orang seisi rumah. Misalnya kumpul dengan ipar, marah-marah sama ipar, marah-marah sama pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Ada saja yang dipersoalkan. Nah, ibu-ibu, firman Tuhan ada tertulis bagaimana caranya seorang istri bisa menangkan jiwa suaminya, yang tadinya suaminya belum kenal Tuhan, sehingga suami ini jadi anak Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat
berharga di mata Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ibu-ibu yang terkasih, dengan kelakuan istri yang baik, maka suami tertarik ikut percaya jadi anak Tuhan. Nah, banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, sehingga membuat doa-doa kita menjadi beku. Kita akan berikan beberapa contoh, kita akan lihat beberapa contoh. Bukankah di dalam firman Tuhan ada tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kalau anak ikut orang tua, disayang. Apalagi orang tua kaya raya. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, kalau anak ikut orang tua kaya, anak pegang kunci. Tetapi kalau orang tua ikut anak kaya, orang tua pegang panci. Jangan sampai terjadi ya bagi anak-anak Tuhan, kaum muda ya, jangan sampai terjadi ya. Orang tua itu sangat mengasihi anak-anaknya ya. Nah, sebaliknya, kalau anak ikut orang tua, disayang-sayang, minta apa dibelikan, minta apa dituruti. Setelah orang tua menjadi tua, ikut anak, dibentak-bentak. Jangan ya, jangan. Yang kedua, firman Tuhan tertulis, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ya. Sekalipun istri bertitel, sekalipun istri itu kaya dan suami sebaliknya, istri harus tunduk kepada suami, bukan nanduk. Melayani suami dengan baik, dengan kasih, melayani keluarga, apa yang menjadi keperluan kebutuhannya, makanan apa yang menjadi kesukaan keluarga atau kesukaan suami, itu semua menjadi perhatian seorang istri. Hal yang lain, hai suami, kasihilah istrimu. Efesus 5, 28, 29. Suami harus mengasihi istri. Nah, suami-suami kalau minta tolong sama istri jangan kasar, tetapi yang sabar, yang lemah lembut. Tolong sayang, saya ambilkan ini dan itu, akan lebih enak didengar. Nah, suami-suami mengasihi istri. Suami-suami punya simpanan di bank tidak apa-apa. Amin. Iya. Yang keempat, jangan membunuh. Ya memang anak-anak Tuhan tidak ada yang membunuh mungkin ya. Membenci saudara itu berarti membunuh. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Anak-anak Tuhan tidak ada yang mencuri. Semuanya jujur. Tetapi mencuri miliknya Allah, yaitu persepuluhan. Adakah? Kalau ada, dibereskan. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari.
bahwa itu adalah nasihat firman Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang takut Tuhan, taat akan firman Tuhan, supaya doa-doa kita tidak beku. Hal yang kedua itu tadi mengenai kesalahan. Hal yang kedua, karena kelalaian kita sendiri. Coba kita buka Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kalau engkau bernazar kepada Tuhan, janganlah engkau menunda-nunda menepatinya. Karena Tuhan tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau berdosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ini firman Tuhan, ibu-ibu yang terkasih. Nazar itu berjanji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi hati-hati, kalau ibu-ibu bernazar harus diingat dengan baik, dan nazar itu harus ditepati, karena nazar itu berjanji kepada Tuhan. Satu contoh, waktu menjadi pengangguran suaminya, ya, waktu masih menganggur, karena sudah lama tidak ada pekerjaan, kemudian berdoa dan bernazar. Mungkin doanya begini, ya. Kalau aku dapat pekerjaan, kalau aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah, maka aku berjanji, aku mau rajin membayar persepuluhan. Aku berjanji akan membalas budi kepada orang tua, kepingin membahagiakan orang tua. Aku rindu untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nazarnya begitu. Oh, Tuhan itu baik. Karena doa disertai dengan nazar itu dahsyat. Satu contoh, kita ingat di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, 11 dan 20. Bagaimana Hana, ya, karena disakiti hati oleh suaminya. Suaminya mengambil perempuan lain, Hana dimadu, dan mereka dikaruniai anak, tetapi Hana tidak dikaruniai anak, sehingga Hana penuh dengan penderitaan hidupnya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, dan Hana bernazar. Setahun kemudian Hana melahirkan anak. Hana menepati janjinya karena dia sudah bernazar. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa menepati janji. Seperti tadi, kalau dapat pekerjaan, kalau diberkati berlimpah-limpah, apa janjinya? Mau rajin bayar persepuluhan, mau membalas budi kepada orang tua, mau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Oh, Tuhan baik. Dapat pekerjaan, diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Lupa dengan persepuluhannya. Janji mau membalas budi kepada orang tua, mau membahagiakan orang tua, keburu dapat tunangan, menikah, kemudian pindah luar kota atau luar pulau, apalagi ke luar negeri, sudah tidak ingat lagi kepada orang tua. Orang tua dibiarin begitu saja, lupa orang tua. Apalagi
ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, lupa juga. Anak-anak muda, keberhasilan anak-anak muda itu adalah hasil doa orang tua kalian. Jadi sekalipun orang tua tidak minta dibalas, karena mereka cukup senang, mereka merasa cukup bahagia kalau melihat rumah tangganya anaknya itu berbahagia. Itu cukup. Nah, tetapi karena saudara bernasar, tepatilah nasarmu. Kalau sudah bernasar itu harus dipenuhi. Karena kalau tidak, firman Tuhan katakan berdosa. Berdosa. Adakan penyelesaian dengan Tuhan, pemberesan dengan Tuhan. Sebab itu merupakan penghalang sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan dan menghambat apa yang baik dari Tuhan. Yeremia 5:25. Apa yang baik dari Tuhan itu, ibu-ibu? Yang baik dari Tuhan yaitu berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita, berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, juga kesehatan kita diberkati kesehatan ilahi. Semuanya ini dihambat, dihalangi. Karena apa? Karena kita ada dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah seizin Tuhan. Memang Tuhan izinkan hal itu terjadi dengan maksud supaya kita sadar, memeriksa diri. Kalau menghadapi masalah, periksa diri. Kalau ada kesalahan, ada dosa, minta ampun, bertobat, adakan pemberesan dengan Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat yang ke-13. Jelas kekasih Tuhan, kalau kita bernasar tetapi tidak menepatinya, itu adalah pelanggaran. Jangan disembunyikan, kata firman Tuhan. Kita tidak akan beruntung, menghambat apa yang baik dari Tuhan turun atas kita. Karena semua doa-doanya jadi beku. Kalau kita sadar, kita minta ampun, bertobat, maka kita akan disayangi. Apa itu? Doa kita akan dikabulkan, pergumulan kita akan ditolong oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saat-saat inilah yang dinantikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sendiri tidak sampai hati membiarkan kita di dalam penderitaan, di dalam masalah. Tuhan rindu melihat anak-anaknya berbahagia. Karena Tuhan sangat menyayangi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Dia berjanji tidak akan membiarkan kita, tidak akan terus menangis. Karena Tuhan sudah siap mendengar, mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita ingat-ingat, kalau kita menghadapi masalah, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Dari tahun 20, tahun 21 kita sudah berdoa bergumul, tetapi doa itu beku, tidak dijawab oleh Tuhan. Kita periksa diri. Adakah ibu-ibu pernah bernasar kepada Tuhan? Kalau ibu-ibu pernah bernasar kepada Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan,
bereskan, adakan pemberesan dengan Tuhan. Cepat atau lambat, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3:22. Ketaatan kita, ibu-ibu, tidak sia-sia. Karena itu, kalau kita sadar mempunyai kesalahan, kelalaian yang membuat doa kita tidak didengar Tuhan, adakan pemberesan dengan Tuhan. Karena Tuhan perhatikan, karena Tuhan menanti-nantikan saatnya, yaitu saat apabila kita sadar, saat kita ambil keputusan untuk adakan pemberesan, dan saat kita bertobat. Itulah saat yang dinanti-nantikan Tuhan. Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya, pembelaannya, pertolongannya kepada kita. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas nasihat firman Tuhan. Ampunilah Tuhan yang selama ini mungkin kami kurang sadar. Kami telah berbuat kesalahan, kami telah berbuat kelalaian kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami, ingatkan apa kesalahan kami, apa kelalaian kami, supaya kami sadar dan bertobat mengadakan penyelesaian kepada Tuhan, sehingga doa-doa kami tidak terkendala, tetapi doa-doa kami mendapatkan jawaban. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong, apabila mereka kekurangan Tuhan berkati. Yang kena PHK Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berkati pekerjaan. Yang kontrak rumah habis Tuhan tolong, Tuhan sediakan rumah Tuhan. Demikian juga yang sakit Tuhan tolong, Tuhan jamah, berkati kesembuhan yang sempurna. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penolong kami yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore.